Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risyatul Firdaus. Saya dari Prodi Sastra Indonesia kelas A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang proses pembuatan surat atau langkah-langkah pembuatan surat. Adapun proses pembuatan surat terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, tahap pengkonsepan. Pada tahap ini kita harus menentukan tujuan untuk apa surat tersebut dibuat, lalu surat apa yang akan kita buat. Semisal saya akan membuat surat keterangan tidak mampu. Nah, saya harus membuat dulu surat keterangan yang akan dicantumkan ke RT RW agar bisa diproses ke kelurahan. Setelah saya menentukan tujuan, lalu saya akan menulis beberapa informasi sebagai tambahan pelengkap di surat tersebut. Semisal dalam surat tersebut saya menjelaskan bahwa keluarga ini adalah tergolong dari keluarga yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan. Semisal seperti itu. Terus yang ketiga, mengetahui calon penerima surat. Kan sudah jelas di surat saya ini calon penerima surat saya adalah Pak Lurah. Nah, jadi dalam surat tersebut nantinya akan ditujukan untuk pihak insah, tapi melewati tahap kelurahan terlebih dahulu. Nah, tahap yang kedua adalah persetujuan atasan. Nah, atasan di sini yang saya maksud tadi adalah Pak Lurah tersebut. Setelah saya membuat surat keterangan secara pribadi, lalu saya bawa ke kelurahan dan disetujui oleh kelurahan tersebut. Nah, di kelurahan ada proses tahap ketiga, namanya proses pengetikan. Nah, dalam proses pengetikan tersebut ada beberapa bagian yang ada di dalam surat. Seperti yang pertama adalah kop surat. Kop surat adalah seperti ini. Di dalam kop surat terdapat nama instansi. Nah, di sini adalah instansinya Kantor Kecamatan Candi. Tuh, Kabupaten Sidoarjo. Terus yang kedua ada alamat instansi, yaitu di Jalan Raya Larangan dan sebagainya. Terus sebagai pelengkap dicantumkan nomor telepon, kode pos, dan email. Setelah pembuatan kop surat, biasanya dalam surat ada pembuatan tanggal surat. Biasanya tanggal surat terletak di sebelah sini. Tapi karena ini surat keterangan, jadi tanggal suratnya dicantumin di bawah. Di bawah di sebelah tanda tangan. Biasanya dalam penulisan tanggal surat itu tidak boleh disingkat dan tidak boleh diberi tanda baca titik di akhirnya. Setelah pembuatan tanggal surat, langkah selanjutnya adalah pembubuhan atau penulisan pembubuhan atau penulisan nomor surat. Nomor surat di sini ini. Biasanya di dalam nomor surat itu ada yang pertama itu nomor urut suratnya. Nomor urut surat di dalam tumpukan-tumpukan surat itu. Terus kode surat. Terus yang ketiga adalah tahun dibuatnya surat. Seperti ini. Setelah itu penulisan pada amplop dan isi surat. Sebenarnya sih amplop ini biasanya juga dipakai, tapi yang ini akan saya bahas sebagai tambahan. Biasanya pada amplop itu, ini kan amplop. Kalau di sini tuh berisi tulisan yang terhormat, itu disingkat menjadi YTH. Kepada YTH bla 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 bla. Terus dalam penulisan alamat surat ini tidak boleh lebih dari setengah lembar, maksudnya tidak boleh sampai full gitu,
tidak boleh. Dan tidak boleh diakhiri dengan tanda baca. Setelah itu pada isinya. Pada isi, biasanya pembuatan surat itu kurang lebih spasinya 1,5 atau bisa 2, paling besar adalah 2. Setelah itu diusahakan dalam pembuatan surat itu hanya 1 lembar. Kalaupun surat tersebut lebih dari 1 lembar, bisa dituliskan pada lampiran, lam. Biasanya disingkat lam, 2 lembar atau 2 berkas gitu. Tapi biasanya untuk pembuatan surat itu kalau bisa itu 1 lembar. Dan kalau misal tidak cukup, bagaimana? Kita pilih lembar atau kertas, ukuran kertas yang ada di laptop atau PC kalian, dan kita sesuaikan dengan isi tulisannya. Nanti setelah jadi itu baru di print dan disesuaikan dengan isi kertasnya yang kita pakai tadi. Setelah tadi yang terakhir tadi usahakan 1 lembar. Setelah itu jika lebih dari 1 lembar itu harus menggunakan kertas yang sama. Jadi misal yang kertas yang tadi A4, kertas yang lembar tadi A4 yang pertama, terus kertas lembar yang kedua F4. Itu tidak boleh teman-teman, karena nanti kesannya menjadi tidak pas, tidak sistematis. Setelah itu di lembar yang kedua itu tidak boleh kurang dari 3 baris, tidak boleh lebih dari 3 baris. Jadi tidak boleh dari 3 kalimat, harus 3 baris gitu kalau misalnya tidak cukup. Terus yang selanjutnya adalah tahap pengetikan yang selanjutnya adalah tanda tangan. Pada bagian tanda tangan itu mesti diletakkan di bawah. Nah, pada tanda tangan ini berisi nip, biasanya ada nip, namanya juga boleh dikasih gelar teman-teman, tapi tidak boleh diakhiri dengan tanda baca. Biasanya namanya itu harus lengkap dan boleh dibesar atau di caps lock, juga boleh awalnya dibesarin. Misal Risyatul, itu R-nya boleh dibesarin atau boleh di caps lock semuanya, Risyatul Firdaus, jadi gede-gede gitu boleh. Setelah pada bagian tanda tangan, bagian terakhir adalah tembusan. Nah, dalam setiap surat ini tidak semua ada tembusan, hanya surat yang membutuhkan tembusan boleh dicantumin tembusan. Tembusan biasanya dilurusin dengan nama pejabatnya tadi. Jadi kalau misal tulisannya misal Agus, dan di sini tembusannya dilurusin. Terus dia harus sebaris, nggak boleh lebih dari 2 baris gitu, tidak boleh. Dan diakhiri dengan tanda titik 2 gitu, tanpa di garis bawah. Biasanya kan ada NB, srek gitu. Itu tidak boleh ya kalau tulisan teman-teman. Setelah bagian tahap ketiga tadi pengetikan, tahap keempat adalah penandatanganan surat. Pada tahap penandatanganan ini, surat yang selesai kita ketik, yang sudah kita ketik, kita bawa ke bagian yang mengesahkan surat. Misalkan tadi kan surat saya kan tadi kan berupa tulisan tangan, lalu saya bawa ke kecamatan, diketik sama pihak sekretaris kecamatan, dan pihak sekretaris kecamatan memberikan surat yang sudah jadi ke Pak Lurahnya untuk memberikan tanda tangan Pak Lurah. Setelah dibubuhkan tanda tangan di bagian kolom tanda tangannya, bagian kelima atau tahap yang kelima adalah pengesahan surat. Pengesahan surat ini sangat penting untuk surat tersebut, apakah surat ini resmi atau sekedar surat abal-abal. Biasanya
dalam pengesahan ini dibubuhkan stempel atau cap menunjukkan bahwa surat tersebut adalah resmi dan legal. Tahap yang terakhir adalah pengiriman surat. Pada pengiriman surat ini biasanya itu harus dipilah-pilah dulu. Kenapa dipilah-pilah? Kalau kita ingin mengirimkan surat, itu harus dipilah-pilah mana yang surat untuk dikirimkan oleh petugas pengirim atau surat tersebut bisa dikirim oleh jasa pengiriman. Biasanya jasa pengiriman yang biasanya dipakai untuk mengirim surat biasanya itu pos atau giro. Pos atau giro ini kurang lebih 2 sampai 7 hari, paling cepat 2 sampai 3 hari. Terus yang kedua adalah perum telekomunikasi. Perum telekomunikasi ini seperti telegram, telefax, email, dan sebagainya. Yang sekarang sangat sering digunakan adalah email. Karena email sangat mudah. Karena di semua smartphone pasti mempunyai email. Yang ketiga adalah jasa pengiriman swasta. Jasa pengiriman swasta ini biasanya ada biro-biro yang disediakan oleh pihak-pihak seperti LPH, pihak LPH dan sebagainya. Biasanya kalau menggunakan pengiriman ini, jasa swasta ini, itu di akhirnya disediakan buku ekspedisi. Kita harus mengisi buku ekspedisinya. Semisal kita dicatat surat yang tadi akan dikirim, kemana tujuannya, dan siapa penerimanya, dan sebagainya. Sekarang banyak jasa-jasa pengiriman surat yang lagi ngehits di sini. Sekian dari penjelasan saya dan paparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.